Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Isyanisi dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Profesi Nurse Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Dalam video ke-9 ini saya akan memberi materi sedikit mengenai sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan saluran pencernaan dan organ aksesori yang dimulai dari mulut hingga anus yang memiliki panjang kira-kira 6,5 sampai 9 meter. Organ-organ sistem pencernaan terdiri atas mulut, paring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Dan juga memiliki organ aksesori yang terdiri dari gigi, kelenjar ludah, kelenjar pankreas, hati, dan kelenjar empedu. Dalam sistem pencernaan memiliki proses utama yang terdiri atas ingesti, sekresi, mixing and propulsion, digesti, absorpsi, dan defeksi. Selain itu, saluran pencernaan memiliki karakteristik. Yang pertama adalah mukosa. Mukosa merupakan lapisan epitel paling dalam yang mengeluarkan enzim dan juga mukus ke dalam lumen yang berfungsi menyerap nutrisi. Yang kedua adalah submukosa. Submukosa terletak di bawah mukosa, merupakan jaringan ikat yang terdiri dari pembuluh darah, pembuluh limfe, kelenjar, dan syaraf. Submukosa memiliki fungsi membawa nutrisi yang terabsorpsi. Yang ketiga adalah lapisan muskuler, selubung otot yang mengelilingi submukosa, yang terdiri atas lapisan krikuler dalam dan longitudinal luar yang berperan dalam mencampur makanan dan membantu makanan melewati saluran pencernaan. Yang keempat adalah serosa. Serosa merupakan jaringan ikat luar yang terdiri atas visceral peritoneum dan parental peritoneum. Visceral peritoneum merupakan dinding bagian dalam mukosa yang mengeluarkan cairan serosa untuk menjaga kelembapan dari lapisan bagian luar saluran. Kedua adalah parental peritoneum. Parental peritoneum terdapat di sepanjang saluran pencernaan, bersambung dengan mesentrium yang menggantung organ-organ pada rongga abdomen. Organ-organ sistem pencernaan yang pertama adalah mulut. Mulut berfungsi untuk memperkecil ukuran makanan yang masuk. Yang kedua adalah paring. Paring terdiri atas 3, yaitu nasoparing, oroparing, dan laringoparing. Yang ketiga adalah esofagus. Esofagus menerima bolus dari paring. Jika bolus yang diterima besar dan lengket, maka bolus tersebut akan merenggangkan dinding esofagus sehingga merangsang air liur dan reseptor dindingnya yang mengaktifkan gelombang parasiteltik kedua, sehingga makanan yang terperangkap bergerak menuju lambung. Selanjutnya adalah lambung. Lambung merupakan organ berbentuk huruf J yang terdiri atas fundus, korpus, kardia, dan pilorus. Lambung memiliki 2 buah karvatura, yaitu karvatura mayor dan karvatura minor. Memiliki 3 buah sel kelenjar esokrin dan 2 buah sel kelenjar endokrin, yaitu pada esokrin terdiri atas sel mukus. Sel mukus mengeluarkan cairan mukosa yang bersifat basah. Yang kedua, sel parental mengeluarkan cairan HCl yang bersifat asam. Dan yang ketiga adalah sel Chief yang mengeluarkan pepsinogen dan lipase. Selanjutnya adalah 2 buah kelenjar endokrin terdiri atas sel G dan sel D. Sel G mengeluarkan gastrin yang menstimulasi HCl dan pepsin. Dan yang kedua adalah sel D tersebar di pilorus dan lebih banyak di duodenum yang mengeluarkan cairan somatosin. Sekresi dari sel-sel ini disebut dengan getah lambung, di mana dikeluarkan dalam jumlah 2-3 liter per harinya. Berfungsi dalam tempat makanan pada bagian korpus lambung, berfungsi untuk mencampur makanan sehingga membentuk cime, menyerap air, alkohol, dan juga menyerap obat-obatan yang berjenis aspirin.
Selanjutnya adalah usus halus. Usus halus terdiri atas duodenum, jejunum, dan ilium. Memiliki panjang kurang lebih 7 meter dan diameternya 3,8 meter. Fungsi sebagai tempat pencernaan makanan. Yang selanjutnya adalah usus besar. Usus besar terdiri atas ciacum, kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Selanjutnya adalah rektum dan anus. Rektum merupakan kelanjutan dari kolon. Struktur rektum sama dengan struktur dari kolon. Struktur anus tidak sama dengan struktur kolon. Permukaan anus ditutupi oleh kulit. Pada anus terdapat otot yang berbentuk seperti cincin yang berfungsi mengatur pengeluaran feses. Antara rektum dan anus terdapat anyaman pembuluh darah di bawah kulit anus. Selanjutnya adalah organ aksesori. Yang pertama adalah gigi. Gigi mengurangi ukuran makanan, berfungsi untuk memotong, mencabik, dan juga menggiling. Selanjutnya adalah kelenjar ludah. Kelenjar ludah berfungsi untuk menghasilkan air liur atau salvia. Berfungsi untuk menjaga gigi dari kuman, menjaga agar mulut tetap lembab dan tidak kering, dan juga membantu dalam mencerna makanan. Selanjutnya adalah kelenjar pankreas. Pankreas adalah salah satu organ aksesori dari sistem pencernaan. Pankreas memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai endokrin dan eksokrin. Yang selanjutnya adalah hati. Hati memiliki lobus, yaitu lobus dextra dan sinistra. Lobus dextra lebih besar dibandingkan dengan lobus sinistra. Hati juga memiliki pembuluh darah, yaitu vena hepatica, vena portal, dan arteri hepatika. Dan yang terakhir, organ aksesori, yaitu saluran empedu. Saluran empedu dibentuk di sela-sela kecil di dalam hati dan dikeluarkan melalui kapiler empedu yang halus. Baiklah teman-teman, itulah sedikit materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.